umuri yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap tidaklah kita keluar daripada majlis yang penuh dengan kemuliaan ini melainkan hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada dosa-dosa kita dibukakan pintu taubat oleh Allah dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan daripada rutinitas bulanan kita di dalam mengaji, memperdalam ikatan kita antara makhluk dan khalik, antara yang diciptakan kepada Sang Pencipta, yang mana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang amat begitu penting. Melebihi daripada hubungan seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kepada ibunya, seorang suami kepada istrinya, bahkan melebihi daripada hubungan-hubungan kita yang lain yang harus kita atur mulai dari sekarang sampai kita mati kelak, yaitu bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu alhamdulillah, dengan hadirnya kita di sini berarti di situ menandakan bahwasannya hadirnya kita di sini kita ingin menjadi hamba yang menyambung tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau terikat hati ini untuk selalu dekat ataupun mencari cara bagaimana hati ini bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya putus-putus kayaknya. Tidak semua orang pengen didengar. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang kematian. Tentang daripada sakitnya, perihnya Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat itu mencabut daripada ruhnya kita. Memang ini pengajian yang tidak semua orang enak untuk mendengarnya. Karena tidak ada pun kita yang hadir di sini kecuali kita mungkin benci dengan adanya kematian. Tidak ada orang yang pengen matinya cepat begitu saja, tidak ada. Makanya oleh karena itu pengajian ini mungkin tentang kematian ini agak sedikit membuat kita takut, agak sedikit membuat kita gelisah. Tapi ini adalah perkara-perkara yang memang wajib untuk kita selalu ingat setiap harinya. Wajib selalu kita ingat setiap detiknya. Wajib kita ingat setiap menitnya. Setiap kita mau kerja harus ingat mati. Setiap kita mau ibadah harus ingat mati. Setiap kita bangun tidur harus ingat mati. Kita mau tidur juga harus ingat mati. Agar kita bisa mengkontrol daripada hawa nafsu kita untuk tidak selalu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwasannya kita ini hidup hanya sementara saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku, kata Nabi, itu paling 60 atau 70 tahun. Dengan itu semua, jadi kita bisa mengingat, umur saya yang 60, umur saya yang batasnya hanya 70, apakah itu semua mau saya kerahkan hanya untuk dunia saja? Ataukah umur yang hanya 60-70 tahun mau saya sibukkan kepada sesuatu yang tidak pantas untuk saya urus? Sedangkan sesuatu hal yang harus saya tanam sekarang, yang harus saya pupuk mulai dari sekarang, mau saya simpan bekalnya dari sekarang, itu adalah bagaimana ketika ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita banyak diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sepantasnya, yang selalu harus kita ingat, walaupun ini begitu menyakitkan ketika kita ingat, tapi ini harus selalu kita Maka oleh karena itu di sini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ka'ab, kata Sayyidina Umar, ya Ka'ab, hadisna anil maut. Kata Sayyidina Umar, wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami bagaimana itu kematian, kata Sayyidina Umar. Qala innal mauta kasyajarati syauqin udkhilat fi jawfi ibni Adam. Kata Ka'ab, wahai Umar, sesungguhnya kematian itu seperti pohon yang berduri yang dimasukkan ke perutnya anak Bani Adam. Fa'akhadat kullu syaukatin bi'ilgin min. Setiap daripada duri tersebut dia menancap kepada usus ataupun dalaman-dalaman daripada perut Adam tersebut. Summa jadabaha rajulun syadidul quwa. Kemudian duri tadi, atau pohon yang berduri yang landap tadi, kalau bahasa ini apa, lancip apa, tajam, yang tajam tadi, itu ketika dia menancap kepada urat ataupun usus-usus yang ada di badan ini, ketika dia sudah nancap, setiap daripada duri itu nancap kepada setiap sudut badan kita, kemudian duri itu dicabut oleh orang yang kuat, dicabut begitu. Nah itulah kata Ka'ab, itulah kematian. Kemudian di sini juga dzukira an Sufyan as-Tsauri, diceritakan daripada Al-Imam Sufyan as-Tsauri. Al-Imam As-Sufyan as-Tsauri beliau mengatakan annahu kana idza dzukira indahul maut, tatkala Imam Sufyan as-Tsauri ini selalu mengingat daripada kematian, kana la yuntafa'u bihi ayyam. Beberapa hari itu tidak nafsu lagi Imam Sufyan as-Tsauri. Ketika dia sudah mengingat kematian. Beberapa hari ke depan sudah enggak nafsu lagi dia. Ketika dia ingat kematian. Wal maut fa idza su'ila an syai' qala la adri. Ketika ditanya Imam Sufyan as-Tsauri tentang suatu permasalahan, beliau bilang enggak tahu. Padahal Imam Sufyan as-Tsauri ini adalah imam yang begitu pintar, yang begitu alim, seorang ulama yang tersohor di masanya, salah satu daripada pemimpin para tabi'in, Imam Sufyan as-Tsauri. Akan tetapi ketika dia sudah ingat kematian, beberapa hari udah nggak nafsu lagi. Ditanya orang tentang permasalahan ini, dia bilang nggak tahu. Ditanya orang tentang permasalahan yang satu lagi, dia bilang nggak tahu. Karena dia ingat daripada kematian. Oleh karena itu Al-Imam Hakim beliau mengatakan salah satu laisa lil agil an yansaha. Kata Imam Hakim, ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini tidak elok kalau bagi orang yang berakal untuk lupa 3 perkara ini. Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini tidak pantas untuk dilupakan bagi orang-orang yang berakal. Apa saja itu? Fana'ud dunya. Dunia ini adalah sesuatu hal yang fana. Orang yang berakal tidak boleh bagi dia untuk melupakan bahwasannya dunia ini adalah sesuatu hal yang yang kekal, itu hanyalah kehidupan kita nanti kelak di akhirat. Yang abadi itu nanti kehidupan kita kelak di akhirat. Maka jangan sampai kita ini sebagai makhluk yang berakal, yang paling istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal agar kita berpikir, maka jangan sampai kita lupa bahwasannya dunia itu adalah sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang biasa-biasa saja, sesuatu hal yang hina. Yang mana di pandangan orang-orang yang soleh itu dunia itu sesuatu hal yang menjijikkan, sesuatu hal yang tidak ada apa-apanya, sesuatu hal yang tidak pantas untuk mereka perebutkan, sesuatu hal yang tidak pantas untuk mereka kejar, sesuatu hal yang tidak pantas untuk membuat mereka saling bermusuhan, saling berbunuh-bunuhan dan hal-hal yang lainnya. Karena bagi mereka dunia adalah ibaratnya bangkai.
Bangkai yang dikelilingi oleh anjing-anjing yang pengen makan daripada bangkai tersebut. Itu dunia. Makanya Imam Syafi'i di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, "Wa may yazukid dunya fa inni ta'imtuha wa siga ilayya azbuha wa sarabuha. Fama hiya illa falam araha illa gururan wa batilan. Kama laha fi dhahril falati sarabuha. Wama hiya illa jifatun mustahilatun. Alaiha kilabun hammuhunna ijtidabuha. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Wa in tajtadibha hajamatka kilabuha." Kata Imam Syafi'i, "Wa man yazukid dunya fa inni ta'imtuha." Siapa orang yang mau mencicipi dunia, kata Imam Syafi'i, fa inni ta'imtuha, aku udah rasakan dunia itu, Imam Syafi'i. Wasiga ilaina adbuha wa tarabuha, manis pahitnya dunia, kata Imam Syafi'i, sudah aku rasakan semua. Falam araha illa gururun batila. Ketika aku sudah cicipi dunia, aku sudah rasakan dunia, manisnya dunia, pahitnya dunia, kata Imam Syafi'i, falam araha illa gururan batilan. Tidaklah aku dapatkan dunia tersebut, melainkan dunia itu sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang penuh dengan kebatilan, sesuatu hal yang penuh dengan kebohongan, kata Imam Syafi'i. Kamalaha fi dhahril falati sarabuha. Seperti orang yang di padang pasir ketika dia melihat fata morgana, itu dunia. Wa ma hiya illa jifatun mustahilah. Dunia itu ibarat bangkai yang hina, bangkai yang menjijikkan. Alaiha kilabun hammuhunna ijtizabuha. Yang mana bangkai tersebut dikelilingi oleh anjing-anjing, yang mana anjing tersebut mereka mau rebutan untuk mendapatkan daripada bangkai tersebut. Apa kata Imam Syafi'i? Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau kau hindari dunia tersebut, kau selamat daripada orang-orang yang cinta dunia. Kau selamat daripada anjing-anjing tersebut. Kalau kau hindari dunia, wa in tajtanibha hajamatka kilabuha. Tapi kalau kau rebut itu dunia, kalau kau cari itu dunia, kalau kau inginkan itu dunia, kata Imam Syafi'i, hajamatka kilabuha, maka anjing-anjing yang mengelilingi bangkai tersebut akan memakan, akan menggigitmu, akan melukai. Jadi dunia itu bukan sesuatu hal yang mulia, bukan sesuatu hal yang bagus, tidak. Dunia itu adalah sesuatu hal yang hina, hal yang menjijikkan. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan dalam keadaan yang miskin. Apa doanya Nabi? Allahumma hdini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu adalah doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kalau pengen kaya, maka dunia seisinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, alam semesta ini mau bumi mau langitnya enggak Allah ciptakan. Semua kita ini ada dikarenakan adanya Nabi besar Muhammad SAW. Semua kita ini bisa hidup nikmat itu dikarenakan adanya Nabi besar Muhammad SAW. Kita semua bisa menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan banyak nikmatnya oleh Allah, semuanya karena Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi memilih untuk hidup seperti orang-orang miskin. Padahal Nabi kalau pengen kaya bisa. Makanya ulama mengatakan miskinnya Nabi itu adalah miskin yang ikhtiari. Miskinnya Nabi itu adalah miskin pilihan. Bukan miskin yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi Nabi memilih untuk miskin. Berbeda dengan kita, misalnya kalau di sini ada orang miskin, bukan pilihannya dia miskin. Dia pengennya pasti jadi orang kaya.
tapi takdirnya dia itu untuk menjadi orang-orang miskin. Itu bahasanya idtirari. Miskin yang terpaksa. Kita ini semuanya miskinnya terpaksa. Tapi kalau Nabi miskinnya itu pilihan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu perkataan yang Nabi katakan, uridu an akuna abad mali'a nabiyyan abda. Ketika Nabi disuruh pilih oleh Allah, kamu pengen jadi Nabi sekaligus raja, atau kamu pengen jadi Nabi sekaligus budak, tapi bukan budak manusia, budaknya Allah. Nabi katakan, balakhtar an akuna nabiyyan abda, kata Nabi. Aku milih untuk aku dijadikan Nabi sekaligus hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal tidak pantas bagi dia untuk melupakan bahwasannya dunia ini adalah sesuatu hal yang fana. Itu yang pertama. Kedua apa? Orang yang berakal tidak boleh bagi dia untuk melupakan yang namanya kematian. Orang yang berakal tidak boleh bagi dia untuk melupakan yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga, orang yang berakal dia tidak boleh juga melupakan daripada al-afat allati la amana lahu minha, malapetaka yang mana dia tidak mungkin aman daripada malapetaka tersebut. Itu yang ketiga. Jadi apa kata Imam Hakim tadi? Ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini bagi orang yang berakal tidak pantas bagi dia untuk lupa 3 perkara ini. Yang pertama apa? Fana'ud dunya. Dunia ini adalah sesuatu hal yang fana. Yang ketiga adalah al-maut, kematian. Tidak pantas bagi kita untuk melupakan daripada kematian. Yang ketiga apa? Al-afat allati la amana lahu minha. Malapetaka apa saja. Tidak boleh kita merasa bahwasannya kita ini aman daripada malapetaka. Kita ini tidak mungkin untuk mendapatkan daripada bala. Kita ini tidak mungkin untuk mendapatkan daripada musibah, tidak. Semua kita kapanpun saja, dimanapun kita berada, sesoleh apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun daripada jabatan kita, tidak boleh kita merasa aman, khususnya daripada malapetaka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian di sini juga dikatakan ruwiya an Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu qala kana abi katsiran. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ini punya bapak namanya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini adalah sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, kana abi katsiran yaqul. Abah saya itu sering sekali ngomong, kata Abdullah. Apa yang diomongkan oleh bapaknya? Inni la'ajabu minal rajulil ladzi yanzilu bihil maut wa ma'ahu agluh wa lisanu fa kaifa la yasibu. Kata Amr ibn al-As, aku ini heran sama orang yang ketika kematian itu datang kepada dia, yang mana lidahnya itu ada sama dia, akalnya itu ada masih sama dia, tapi dia tidak bisa mensifati apa itu kematian. Kata Amr bin As, aku heran dengan orang yang seperti itu. Ketika dia didatangi oleh kematian, akalnya dia masih ada, lidahnya dia masih ada, tapi dia tidak bisa mensifati daripada kematian tersebut. Kemudian anaknya katakan, "Tsumma nadzala bihil maut." Kemudian tidak lama daripada itu, kematian itu menghampiri daripada ayahku. Wa ma'ahu aglu wa lisanu. Dan ketika kematian itu menghampiri ayahku, akal dan lidahnya itu ada masih pada ayahku. Bapaknya kan tadi ngomong. Bapaknya ngomong apa tadi? Aku heran sama orang yang tidak bisa mensifati tentang kematian, padahal dia punya akal, dia punya lidah. Nah, kemudian anaknya katakan, kematian itu menghampiri ayahku, yang mana akal dan lidahnya itu ada. Faqultu ya abati. Kemudian aku katakan kepada ayahku, wahai ayahku. Kunta taqul, dahulu kamu pernah berkata, wahai ayahku.
Inni la'ajabu min rajulin yandilu bihil maut wa ma'ahu agluh wa lisanu kaifa la yasifu. Kau dulu pernah katakan bahwasannya kau mengatakan aku heran dengan orang yang tidak bisa mensifati daripada kematian padahal dia punya akal, dia punya lidah. Faqala ya bunai, kemudian bapaknya ngomong, al mautu a'dham min an yusaf. Kematian itu lebih besar daripada untuk kita sifati. Enggak bisa kita ini orang yang walaupun kita punya akal, kita punya lidah, enggak bisa orang yang seperti kita ini mensifati daripada kematian. Dia saja udah nyerah. Dulu dia ngomong kayak gitu mungkin dia enggak sadar bagaimana itu kematian. Akan tetapi ketika kematian itu menghampiri dia katakan kepada anaknya, ya bunai, al mautu a'dham min an yusaf. Kematian itu sangat besar sekali kalau untuk kita sifati. Walakin sa'asifu laka min husyi. Tapi abahnya masih ngomong, akan tetapi saya akan sifati sedikit untukmu tentang kematian. Apa kata anaknya? Wallah, apa kata bapaknya? Wallahi laka'anna ala katifi jibalu ridwa wa tihama. Wahai anakku Abdullah, demi Allah kata bapaknya, seakan-akan di pundakku ini ada gunung, ada namanya gunung Ridwa wa Tihama. Gunung yang besar. Jadi ketika di saat datang kematian tersebut seakan-akan di pundakku ini ditunggangi oleh gunung. Kita naik gunung saja bisa berapa jam. Ngelihat dari jauh dengan jarak yang berapa kilometer itu gunung aja udah tampak. Bagaimana kalau orang itu merasakan gunung itu ada di pundak dia? Abahnya ngomong kayak gitu. Wala ka'anna ruhi takhrut min sukbi ibrah. Seakan-akan saya punya ruh itu keluar daripada lubang jarum. Tahu lubang jarum? Jarum yang ada lubang tuh. Jarum yang ada lubang yang kalau kita mau masukin benang ke jarum itu perlu kita masukin mulut dulu. Kita lancipin dulu. Mata kita harus betul-betul jelas. Kalau lampu padam kita nggak bisa masukin tuh benang ke jarum, ke lubang jarum itu nggak bisa. Itu seakan-akan apa? Seakan-akan ruh itu keluar dari lubang jarum. Itu bagaimana coba ruh keluar dari lubang jarum? Wala ka'anna fi jawfi syaukatun ausaj. Seakan-akan di perutku itu ada pohon yang berduri. Di perutnya itu seakan-akan ada pohon yang berduri. Wala ka'anna sama adbagat alal ardi wa ana bainahuma. Seakan-akan bumi sama langit itu terhempit. Maksudnya itu apa namanya? Kalau kayak gini apa namanya? Menyatu. Seakan-akan bumi sama langit itu menyatu dan aku ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Oh, itu kematian. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan coba. Kematian yang disifati oleh sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seakan-akan di pundakku itu ada gunung. Seakan-akan ruhku keluar daripada lubang jarum. Seakan-akan di perutku itu tertusuk daripada pohon yang berduri. Kalau kita sekarang mungkin pohon kaktus akan. Dan seakan-akan bumi dan langit ini menyatu dan aku ada di tengah-tengahnya. Inilah kematian yang disifati oleh sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Amr ibnul As. Summa qala ya bunai inna hali qad tahul ila salasati anwa. Kemudian bapaknya bilang, dan ini enggak perlulah kita sebut, ini cerita bapaknya saja. Qala Syaqiq ibnu Ibrahim wa faganiyan nasu fi arba'ati asya qawlan wa khalafuni fiha fi'lan. Al-Imam Syaqiq ibnu Ibrahim beliau mengatakan, aku cocok dengan manusia di dalam 4 perkataan mereka. Imam Syaqiq ibnu Ibrahim beliau mengatakan, aku cocok dengan manusia
dengan 4 perkataan yang dikatakan oleh manusia itu aku cocok. Wa khalafuni fiha fi'la. Tapi 4 perkataan yang dikatakan oleh manusia itu dari apa yang mereka lakukan itu tidak cocok sama aku, kata. Jadi ketika manusia ada 4 perkataan dari manusia, perkataannya itu benar, tapi perilaku yang mereka contohkan itu tidak cocok dengan aku. Apa yang dikatakan oleh manusia? Al-awwal annahum qalu inna abidullah. Manusia itu mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah hambanya Allah. Kita semua mengatakan kita ini hamba Allah. Sepakat atau tidak kita ini hamba Allah? Kita sepakat. Kita semua sepakat bahwasannya kita ini hamba Allah. Wa ya'maluna amalal ahrar. Tapi perilaku kita tidak seperti perilakunya Buddha. Perilakunya kita seperti orang yang merdeka. Tidak seperti perilaku Buddha. Bagaimana Buddha itu kalau berperilaku? Buddha itu ala abdu wa ma malak li sayyidih. Seorang budak dan apa yang dia miliki itu semuanya milik Tuhan. Dia selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia selalu patuh apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh tuannya. Itu adalah pekerjaan seorang budak. Kita sepakat kita mengaku budaknya Allah. Tapi yang kita lakukan adalah seperti perilaku orang-orang yang merdeka yang tidak ada tuannya. Kita tidak pernah mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak pernah seutuhnya menjalankan apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Malah yang kita lakukan adalah hal-hal yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, aku setuju. Kalau manusia itu mereka mengatakan mereka hambanya Allah, saya setuju. Tapi perbuatan mereka yang saya tidak setuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan innallaha kafilun bi'azzaqina. Manusia itu sering sekali mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang mengatur daripada rezeki-rezekinya kita. Yang menjadi kafil. Kafil ini kalau model orang berlindung kepada satu orang namanya apa itu namanya? Kalau kita berlindung kepada satu orang misalnya, yang melindungi orang tersebut apa namanya itu? Pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang menjamin daripada kita punya rezeki. Kita semua yakin seperti itu. Rezeki kita yakin semuanya udah diatur oleh Allah. Semenjak kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ada, maka rezeki kita di situ sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sepakat, bahkan kita yakin, bahkan sering sekali kita memberikan nasihat kepada orang untuk selalu yakin bahwasannya rezeki itu sudah Allah tentukan, ya. Jodoh juga sudah Allah tentukan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat atau tidak kita? Sepakat kita. Akan tetapi apa kata beliau? Wala tatma'in qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Tapi kita punya hati itu tidak pernah tenang kecuali kita sudah memegang sedikit daripada dunia. Coba di antara kita ini nggak ada duit sama sekali, 0. Tenang nggak kita punya hati?
Ada nggak kita yang tenang kalau kita nggak punya duit sama sekali? 100 perak aja kita nggak punya duit. Yang kita punya nggak ada, nol, kita nggak punya duit sama sekali. Ya, kira-kira ada yang tenang nggak ini? Harga sawit murah saja udah pusing kepala. Ya, harga timah, anjlok, pusing sudah. Emas naik, dolar naik, tapi harga sawit turun, harga timah turun, pusing. Itu aja kita udah bikin kita pusing. Nah, jadi kata beliau, saya cocok dengan perkataan orang yang mengatakan bahwasannya rizki itu dijamin oleh Allah. Cocok, saya setuju itu. Tapi saya nggak setuju karena mereka itu walaupun ngomongnya seperti itu, tapi hati mereka tidak pernah tenang kecuali mereka sudah memegang daripada sedikit daripada dunia. Itu yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, "Qalu innal akhirata khairun minad dunya." Manusia mengatakan bahwasannya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita sepakat atau tidak? Sepakat kita bahwasannya akhirat memang itu lebih baik daripada dunia. Bahkan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Akan tetapi kata beliau, wahum yajma'unal mal lid dunya. Tapi mereka mengumpulkan harta untuk dunia. Kalian katakan bahwasannya akhirat lebih baik daripada dunia, tapi kalian malah mengumpulkan harta untuk dunia. Saya setuju dengan ucapan kalian bahwasannya akhirat lebih baik dengan dunia daripada dunia, tapi saya tidak setuju dengan perilaku kalian yang kalian kumpulkan uang, kumpulkan harta untuk dunia. Warabi. Kemudian yang keempat kata Imam Syagiq Ibnu Ibrahim, qalu la budda lana minal maut. Manusia itu sering sekali mereka mengatakan kita ini pasti mati. Sepakat tidak kita mati? Sepakat. Kita semua sepakat, meyakini bahkan bahwasannya kita ini semuanya bakal mati. Berapa banyak daripada keluarga kita, berapa banyak daripada orang-orang desa kita, tetangga kita, orang yang kita cintai yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan itu sudah menjadi bukti bahwasannya kematian itu adalah sesuatu hal yang hak. Kita yakin itu. Bahwasannya bakal ada kematian, kita semua bakal mati. Akan tetapi kata Imam Syagiq, ya'malun a'mala qaumin la yamutun. Kalian itu meyakini bahwasannya kalian itu bakal mati, tapi kalian melakukan perbuatan yang seperti perbuatan orang yang nggak bakal mati gitu. Kita yakin kita bakal mati, tapi kita melakukan perbuatan seperti orang yang tidak bakal mati. Sepakat nggak? Seperti itu. Saya cocok, saya setuju dengan ucapan kalian itu kalian bakal mati, setuju. Tapi saya tidak setuju dengan apa yang kalian lakukan. Perbuatan yang kalian lakukan itu seperti perbuatan orang yang tidak bakal mati sama sekali. Santai saja. Lepas sholatnya, santai saja. Tidak puasa, santai saja. Terlepas tidak memikirkan daripada zakatnya, santai saja. Punya uang tapi tidak memikirkan bagaimana umrohnya, bagaimana hajinya, bagaimana kedekatan dia dengan Allah, bagaimana sedekahnya, bagaimana sosialisasinya atau kebaikannya kepada orang-orang sekitarnya, tidak dia lakukan itu semua. Uangnya hanya buat dia foya-foya saja, hanya buat pamer-pamer saja, hanya untuk dia masukkan ke perutnya sesuatu hal yang hina.
Itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang tidak takut mati sama sekali. Perbuatan orang yang merasakan bahwasannya diri dia itu nggak bakal mati. Yo, saya tidak setuju dengan hal yang seperti itu, kata Imam Syafi'i. Ketika kalian mengatakan bahwasannya kalian itu adalah orang yang pasti mati, maka kalian harus melakukan perbuatan orang-orang yang meyakinkan bahwasannya diri dia itu pasti mati. Apa perbuatan yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwasannya diri kita ini mati? Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Apa yang diwajibkan oleh Allah kita lakukan. Kita sholat 5 waktu. Daripada malam-malamnya kita hidupi dengan menangis kepada Allah. Dengan bermunajat kepada Allah. Dengan menyadari dosa-dosa kita yang begitu banyaknya. Sehingga kita ini mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita meyakini bahwasannya kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa di hadapan Allah, hamba yang takut dengan siksaannya, hamba yang tidak kuat dengan panasnya daripada terik matahari, hamba yang takut dengan siksaan-siksaan yang Allah siapkan nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan daripada puasa-puasa yang diwajibkan oleh Allah. Puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru amal-amal orang yang yakin bahwasannya diri dia bakal mati. Maka kata beliau, inilah 4 perkara yang aku setuju ucapannya, tapi aku tidak setuju dengan perbuatannya. Perkataan kalian aku setuju, tapi perbuatan yang kalian contohkan itu aku tidak setuju. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syaqiq Ibnu Ibrahim. Kemudian diriwayatkan juga daripada Abi Darda. Wa fi ba'dil akhbar an Abi Dar. Tapi di dalam salah satu riwayat bukan dari Abi Darda tapi daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Dar. Wa fi ba'dil akhbar an Salman al-Farisi. Di dalam salah satu riwayat lagi dikatakan ini daripada Salman al-Farisi. Wal ma'ruf an Abi Dar, tapi yang terkenal ini riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abi Dar al-Ghifari. Apa kata Abi Dar? Salatun a'jabatni hatta adhakatni wa salasun ahzanatni hatta abkatni. Ada 3 perkara kata beliau yang membuat aku kagum, hatta adhakatni, sampai bikin aku ketawa itu perkara. Kemudian ada 3 perkara yang membuat aku sedih sampai aku nangis. Apa 3 perkara? Yang pertama, 3 perkara yang bikin aku ketawa. Apa itu kata beliau? Fa awwaluha mu'ammilud dunya wal mautu yatlubu. Aku heran sampai bikin aku ketawa itu sama orang-orang yang selalu banyak berandai-andai kepada dunia. Oh, banyak nian cita-citanya dia. Banyak nian pengen-pengennya dia. Amalnya dia, hajatnya dia terlalu banyak, tinggi. Kalau ditulis itu mungkin catatan daripada Indomaret itu nggak cukup lagi itu. 1 roll dari Indomaret itu kalau kita kan paling dikit, paling belanja kita paling berapa? Apalagi kalau belanja di Indomaret. Paling jangan enggak masuk Indomaret aja. Biar dibilang orang bawa kresek Indomaret atau Alfamart. Paling belanja paling panjangnya kayak gini. 1 roll Indomaret itu, kertas yang itu kalau buat truk kita belanja itu kalau kita tulis apa keinginan kita di dunia ini itu mungkin nggak cukup. Kata beliau apa? Nah, aku ini ketawa sama orang yang banyak inginnya kepada dunia, wal mautu yatlubuh. Padahal mati itu sudah ngincer dia. Mati itu udah di depan dia. Mati itu udah sesuatu hal yang pasti. Yakni yutilu amaluh wa la yatafakkar fil maut. Jadi aku itu ketawa ngelihat orang yang banyak andai-andainya sampai-sampai dia tidak memikirkan tentang kematian.
Padahal kematian itu bakal ada. Itu yang pertama. Wasani qabil. Dan yang ketiga, yang kedua itu aku ketawa sama orang yang lalai. Yaghfal anil maut wa baina yadayhi qiyamah. Aku ketawa sama orang yang lalai dengan kematian, sedangkan kiamat itu adalah sesuatu hal yang pasti. Pasti dia alami. Pasti dia rasakan. Jika kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ketika di situ dengan panasnya padang mahsyar tersebut, dengan dekatnya matahari ibarat satu jengkal dengan kita. Bahkan sampai-sampai diriwayatkan kebanyakan daripada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bahkan sampai diriwayatkan seorang ibu yang dia sayang sama anaknya, dia rela anaknya itu dia jadikan injekannya dia agar dia nggak tenggelam nanti. Bayangkan. Kalau sekarang ini kita ngelihat ibu, anaknya hilang, nangisnya bukan main. Ngelihat ibu, anaknya sakit, nggak tidur dia. Dia rela, dia capek, dia rela, dia ngantuk-ngantuk, bangun pagi, bangun subuh. Selain dia sholat, atau walaupun dia dalam keadaan tidak bisa sholat, dia tetap bangun, dia menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya sekolah. Dari capek dia sudah nyapu, ngepel, masak, tapi masih tetap dia nyiapin daripada makanan anaknya, bekal anaknya, buku-buku sekolah anaknya, ngajarkan PR-PR yang ada di rumah yang harus dikerjakan di rumahnya. Itu ibu tuh. Sayangnya sama anak bukan main. Tapi nanti di hari kiamat dia rela, dia injek anaknya hanya untuk dijadikan dia itu enggak tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan nanti di hari kiamat kelak syai'un azim, sesuatu perkara yang begitu besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Di saat kalian menyaksikan daripada hari kiamat itu, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang menyusui anaknya itu anaknya dibuang sama ibunya. Ketika dia menyaksikan daripada hari kiamat ini. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Setiap perempuan yang hamil di saat dia menyaksikan daripada goncangan kiamat tersebut, itu kandungannya itu langsung keluar. Anaknya itu langsung keluar. Wa taran nasa sukara. Semua orang itu bingung seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Mereka enggak minum. Mereka enggak mabuk. Walakin azaballahi syadid. Yang mereka takuti, yang bikin mereka lemparkan anaknya, yang bikin mereka melahirkan, yang menjadikan mereka itu seperti orang mabuk. Mereka melihat daripada goncangan yang dahsyat nanti di hari kiamat, dan mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kata Imam Abi Dzar, saya itu heran tadi dengan orang yang lalai akan kematian, padahal kiamat itu berada di bakal dia alami. Dia bakal menjadi orang yang menyaksikan tentang goncangan yang begitu dahsyat tersebut. Makanya bikin aku ketawa ini orang. Bikin dia ketawa. Kemudian yang kedua, aku ketawa juga dengan orang yang selalu menghiasi hidupnya dengan candaan, dohik, dengan banyak tawanya. Padahal dia tidak tahu Allah itu ridho atau murka sama dia. Allah itu ridho atau murka sama dia. Wa ammal lati abkatni, dan kata beliau, dan tiga hal yang membuat aku nangis dan membuat aku sedih. Yang pertama kata beliau, firagul ahibbah.
perpisahan kepada sang kekasih. Kata Imam Abi Dzar, 3 hal yang membuat aku sedih dan menangis. Satu hal yang pertama adalah firagul ahibbah. Pisahnya dia kepada sang kekasih. Siapa kekasih beliau? Bukan dunia. Mautu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kematian daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat. Yang kedua kata beliau, yang membuat aku sedih haudul matla, yakni nuzulul maut. Yang membuat aku sedih yaitu datangnya kematian. Itu membuat dia sedih. Wasalis, dan yang membuat aku sedih yang ketiga, al-wuquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berdiri di hadapan Allah membuat dia sedih? La adri ila aina ya'muru bi rabbi, karena aku enggak tahu Allah itu bakal menyuruhku kemana. A ilal jannah am ilan nar, apakah aku termasuk orang penghuni surga atau aku termasuk daripada orang-orang penghuni neraka. Ini yang membuat aku sedih. 3 hal ini yang membuat aku sedih, kata beliau. Tinggalnya atau berpisahnya dengan sang kekasih yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul maut, datangnya kematian membikinkan aku sedih. Kemudian yang ketiga, ketika berdiri di hadapan Allah, aku enggak tahu Allah bakal nyuruh aku kemana. Apakah aku termasuk orang penghuni surga atau aku termasuk daripada orang penghuni neraka. Inilah yang membuat daripada orang-orang tentunya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengabdikan usianya, waktunya, hartanya, semua yang dia miliki hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itulah yang mereka bisa merasakan daripada takutnya akan datangnya kematian, juga mereka merasakan daripada takutnya bagaimana mereka nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka termasuk orang yang penghuni surga ataupun orang yang penghuni neraka. Padahal amal ibadahnya itu begitu banyak, jariyahnya begitu banyak, ikut perang bersama Nabi, ikut berjihad bersama Nabi, belajarnya bersama Nabi, sholat 5 waktunya bersama Nabi. Semua yang mereka sisa-sisa umur mereka itu mereka selalu jalani bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang seperti itu masih merasa takut. Apakah mereka itu termasuk daripada penghuni surga atau penghuni neraka? Lantas bagaimana dengan kita hadirin? Bagaimana dengan kita ini? Apa yang sudah kita perbuat sehingga kita yakin kita ini penghuni surga? Apa yang kita perbuat sehingga kita yakin bahwasannya ketika mati datang kepada kita maka tidak ada apa-apa sama sekali? Apa yang membuat kita yakin bahwasannya kita ini selamat daripada azab kuburnya Allah? Apa yang membuat kita yakin sehingga kita ini bakal selamat daripada jembatan siratnya Allah? Apa yang membuat kita yakin kita ini selamat daripada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa coba? Kalau sekiranya orang-orang yang soleh, yang amalnya begitu banyak saja masih merasakan ketakutan, bagaimana dengan kita yang mungkin kalau lalainya kita lebih tinggi daripada mereka, maksiatnya kita lebih tinggi daripada mereka. Maka mari kita jadikan dari apa yang kita dengar pada malam hari ini, kita jadikan itu semua penyemangat untuk kita selalu mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mau menjauhi daripada larangan-larangan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Kita ini di dalam hal-hal yang baik, tidak ada kita yang yakin bahwasanya perbuatan baik itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak ada. La sholat, enggak sholatnya kita, wala saum, enggak puasanya kita, wala zakah, enggak zakatnya kita, wala haj, enggak hajinya kita, tidak umrohnya kita,
Tidak dengan sedekahnya kita itu kita tidak bisa meyakinkan bahwasannya itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu dosa saja, sekecil apapun itu dosa, kita yakin dosa tersebut bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak bisa mendapatkan keyakinan 100% itu diterima oleh Allah. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita yakin dosa tersebut akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbanyak daripada hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita ini sebenar-benarnya daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwasannya kita ini hamba Allah, maka lakukanlah seperti seorang budak yang selalu menuruti apa kata tuannya. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu berbuat taat kepada Allah, yang selalu menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mungkin ini saja